Ya, Kafir betul. itu perlu saya tegaskan bahwa itu bukan kata buatan manusia, Mhm. bukan bentuk konvensi kesepakatan manusia Ya. yang merupakan produk kesepakatan. Biasanya kata-kata atau bahasa itu kan kesepakatan manusia. Hmm. Tapi kata kafir itu absolut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam episode ke-8. Malam ini kita akan mengambil tema yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Ali Baharsyah dikriminalisasi karena dakwah. Untuk narasumber kita malam ini masih setia menemani saya, Bung Rocky Almaroki. Apa kabar Bung Rocky Almaroki? Alhamdulillah, kabar baik, tetap sehat, tetap Alhamdulillah. semangat. Amin, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, Bung Rocky, sehingga kita bisa memberikan update ataupun informasi kepada sahabat Wahyu semuanya. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu ini banyak terjadi kriminalisasi, gitu kan, di mana ajaran-ajaran Islam di framing negatif, di mana ulama-ulama dipersekusi, kemudian ada penikaman Syekh Ali Zabir, kemudian ada penikaman Abah Uci, kemudian berlanjut beberapa hari yang lalu ada perusakan sebuah musola di Tangerang, dan ini merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, khususnya ini sangat menyakiti umat Islam. Namun di balik itu ada salah satu sahabat kita, saudara kita, Ustadz Ali Baharsyah juga, yang saat ini di penjara karena tuduhan ujaran sara. Nah, oleh karena itu malam ini kita akan mengambil tema kesalahan Ustadz Ali Baharsyah karena dakwah. Baik, Bung Rocky, langsung saja nih kita sharing ataupun berbincang-bincang. Sebenarnya Ustadz Ali Baharsyah ini salahnya apa, Bung Rocky? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Wahyu yang dirahmati Allah Waalaikumsalam SWT warahmatullahi dimanapun wabarakatuh. berada. Semoga Allah melimpahkan barokah dan menjaga kita semua dari Amin. bahaya wabah corona dan juga dari kejahatan makhluk Allah yang lain. Amin. Terkait dengan Ustadz Ali Baharsyah ya, ini kan seorang pendakwah, seorang aktivis kemanusiaan, seorang ustadz, dan ternyata dipersoalkan, ada yang melaporkan, kemudian ditahan gitu ya. Terakhir akhirnya sampai disidangkan, dan ternyata pembahasan di sidang itu kan didakwanya karena ujaran sara. Yang dituduhkan karena ada istilah menyebut Cina kafir, menyebut keturunan Cina kafir di Indonesia. Itu enak, bisa jadi pejabat, bisa beribadah dengan tenang, bisa macam-macam lah di situ. Dibandingkan dengan kondisi umat Muslim Uighur gitu ya, yang ada di Xinjiang. Nah, itu yang disiksa, dipaksa minuman keras, dipaksa untuk meninggalkan akidahnya. Nah, itu yang dibandingkan sebenarnya. Jadi sebenarnya posisi beliau ini adalah sekedar untuk melakukan pembelaan terhadap Muslim Uighur yang disiksa oleh pemerintah komunis Cina. Dan itu sebenarnya seluruh dunia tahu itu. Seluruh dunia tahu, viral kemana-mana. Dan itu yang direspon ungkapan perasaan kegalauan, kesedihan, keprihatinan itu. Seharusnya kita sebagai manusia juga harusnya melakukan itu. Nah, di situ dipersoalkan karena ada istilah membandingkan ada Cina Muslim dan Cina kafir di situ posisinya. Padahal dalam konteks itu seharusnya normal-normal saja. Nah, ini yang mungkin aneh gitu. Kenapa beliau dipersoalkan? Baik, Bung Rocky, sebelum kita lanjut, kita mungkin sahabat Wahyu ingin mengenal lebih jauh tentang sebenarnya siapa sih Bung Rocky Ustadz Ali Baharsyah ini, Bung Rocky. Mungkin Bung Rocky bisa menjelaskan kepada sahabat Wahyu, Bung Rocky.
Iya, kalau kita tahu Ustadz Ali Baharsah ini kan seorang aktivis, eee, bapak muda gitu yang baru punya anak kecil gitu ya. Kemudian memang dari background-nya dari mudanya dari mahasiswanya memang dakwah, aktivis, bukan hanya aktivis dakwah, dia guru ngaji juga, mengaji anak-anak Hmm. TPA, ngajarin ngaji itu. Sehingga anak-anak TPA itu merasa kehilangan begitu Ustadz Ali ditahan sejak bulan Maret lalu ya sebelum puasa itu. Nah, harusnya kan bisa diajarin. Nah, enggak tahu siapa yang bertanggung jawab mengajari anak-anak itu gitu. Nah, ini juga suatu keprihatinan kita gitu. Dan kenapa juga harus ditahan gitu. Hmm. Apa alasan menahannya gitu. Tidak menghilangkan barang bukti, sebenarnya ada alasan subjektif. Dan dulu juga pengacaranya sudah mengajukan penangguhan penahanan gitu. Hmm. Supaya tidak ditahan. Toh kooperatif, ada yang menjamin juga. Tapi ya tidak tahu kenapa dia mengalami nasib seperti itu dan pihak aparat nampaknya lebih suka menahan daripada membiarkan. Seolah-olah beliau ini penjahat gitu ya, Iya. atau koruptor kelas kakap gitu ya. Ya sehingga harus segera ditahan, bahkan menangkapnya malam-malam gitu. Nah itu semua terungkap di persidangan ketika disidangkan. Nah ternyata ketika didakwa, dakwaannya kok persoalan di ujaran sara itu, kebencian. Padahal itu tidak nampak di yang dipersoalkan itu. Oleh karenanya memang kalau dari sidang itu, kita melihat, beliau ini memang sosok yang humanis ya. Humanis, Hmm. aktivis kemanusiaan, banyak melakukan bantuan-bantuan, menyalurkan bantuan, membantu daerah-daerah bencana gitu ya. Ini harusnya jadi pertimbangan. Selama ini tidak ada yang beliau rugikan gitu, bahkan banyak membantu. Nggak ada itu, dia nggak menjual aset negara, nggak merampok uang negara, nggak korupsi, nggak tawuran, nggak narkoba, nggak macam-macam gitu. Bahkan dituduh dia menyimpan film porno waktu itu ya, dikabarin. Iya. Bukan Heeh. juga tidak gitu, bahkan tidak juga gitu. Artinya bahwa ada informasi tuduhan-tuduhan yang diberlakukan itu selalu berubah-ubah, Bung Rocky. Iya, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya, beliau sebenarnya orang yang baik gitu ya, tidak layak dituduh begitu, tidak layak difitnah, tetapi ya nampaknya memang, dunia seperti ini. Saya memandangnya begini perbandingannya, jangankan Ustadz Ali Baharsah yang masih muda begitu, Hmm. level, kiai seperti Abah Uci saja itu kan dikriminalisasi, ada yang menyerang gitu ya. Iya. Bahkan kalau Syekh Ali Jabir itu kan sampai ada yang menikam gitu. Nah ini kalau menurut saya nasib, Ustadz Ali Baharsah ini ya, tidak sampai dilukai seperti itu, tetapi kan ditahan gitu. Itu juga termasuk menyiksa itu sebenarnya. Hmm. Nggak bisa ketemu anaknya, anaknya tidak bisa mendapatkan sosok dari ayahnya, kan gitu. Coba para aparat itu berpikir kalau dia nanti mengalami nasib yang ditahan begitu, padahal tidak layak untuk ditahan. Sebenarnya kan ada pertanyaan besar, apakah, eee, Ustadz Ali ini layak ditahan gitu ya? Atau layak dituduh mengujarkan kebencian hanya karena, beliau Membela menyampaikan saudaranya. keprihatinan, iya, Iya. keprihatinan untuk membela saudara-saudaranya muslim yang ada di Uighur gitu ya, yang disiksa, dipaksa meninggalkan akidahnya, Iya. murtad itu, kemudian dipaksa makanan dan minuman yang haram gitu ya. Iya. Ini kan bukan hanya kita yang tahu, seluruh dunia tahu, bahkan banyak negara mengecam negara Cina itu kan, negara-negara kafir pun seperti yang di luar negeri pun mengecam Hmm. negara Cina gitu, bukan hanya negara-negara muslim. Nah, itu justru kok aneh yang dipersoalkan, ada istilah kafirnya itu. Padahal istilah kafir itu kan umum sekali itu. Nah, ini mungkin nanti dibahas lagi kita lebih jauh. Intinya Ustadz Ali ini memang orang yang baik gitu. Saya, bisa menilai itu. Kemudian faktanya juga begitu. Tidak ada dia membuat kriminal, tidak ada dia Iya. tawuran, tidak ada dia narkoba, tidak ada dia merugikan negara, tidak ada dia korupsi uang negara, bahkan dia banyak membantu masyarakat yang kesulitan, bahkan dia banyak ikut mendidik anak-anak yang belajar TPA, bahkan dia ikut dakwah, bahkan yang paling berat itu yang paling besar, dia ikut menasihati penguasa.
Kan dakwah itu. Dakwah itu dia menyampaikan kebenaran. Kemudian ada yang dia mengkritik dan menasihati penguasa supaya tidak melakukan kesalahan lebih jauh lagi gitu. Nah, ini itu tidak ada yang dirugikan gitu. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Nah, ini sosok beliau ini. Baik, Bung Rocky. Dalam beberapa hari yang lalu itu terdapat sidang terkait pledoi, Bung Rocky. Mungkin ada fakta-fakta yang bisa dijelaskan di sidang, misalkan dari saksi ahli bahasa ataupun yang lainnya yang bisa menjelaskan atau memberikan informasi terkait jalannya persidangan ini, Bung Rocky, agar masyarakat ataupun sahabat Wahyu tidak hanya mendengar informasi dari satu pihak saja gitu, tapi ada pembelaan dari pihak Ustadz Ali Bahar Syah ini, Bung Rocky. Mungkin bisa dijelaskan, Bung Rocky. Iya, kalau dari fakta-fakta di persidangan ya, kan itu kan didakwa, dituduh, disangkakan gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu maka dibuktikan di depan sidang, di persidangan. Maka ketika di persidangan itu nampak sangat berbeda jauh dengan apa yang didakwakan. Nah, kita lihat bahwa apa yang didakwakan bahwa dia ada melakukan ujaran kebencian terkait dengan ungkapan bahwa menyebut kafir Cina gitu ya. Iya. Nah, padahal ada kafir Muslim Cina juga ada. Nah, ketika saksinya ditanya, saksi dari pihak penuntut ditanya, kalau menyebut Cina kafir itu kena ujaran kebencian. Kalau dibilang Cina Muslim bagaimana? Dia bilang tidak kebencian. Nah, kalau Cina benteng bagaimana? Nah, kalau pondok Cina bagaimana? Ini artinya memang istilah itu dipersoalkan, istilahnya istilah kafirnya katanya. Oh, kalau kafir katanya negatif itu. Loh, padahal kafir itu kan istilah yang bukan disepakati oleh manusia. Nah, kalau dalam istilah bahasa itu kan ada istilah konvensional. Nah, itu juga keluar dari pernyataan dari ahli bahasa itu. Nah, ahli bahasa mengatakan bahwa dengan metode Fred itu metode yang untuk menguji rekaman suara, warna suara, intonasi, jeda dan segala macamnya, itu untuk mengukur apakah itu ada unsur kebencian, ada unsur kemarahan, ada unsur provokasi. Ternyata setelah diuji pakai alat itu oleh ahli bahasa Dr. Aceng dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung ya. Nah, itu menguji dengan alat itu dan terakhir dinyatakan bahwa pernyataan rekaman yang didakwakan itu setelah diuji itu adalah rekaman dengan pernyataan dengan nilai untuk masuk kriteria sebagai ungkapan perasaan. Sebagai ungkapan perasaan keprihatinan, nah, tepatnya begitu. Jadi perasaan keprihatinan. Jadi bukan memprovokasi, tidak ada. Apalagi untuk ujaran kebencian, untuk mengajak membenci orang, tidak ada. Gitu. Nah itu di hasil uji dari ahli seperti itu, ahli bahasa, bahwa yang pertama terbukti bahwa apa yang dituduhkan itu hanya ujaran ungkapan perasaan keprihatinan, bukan ujaran kebencian untuk memprovokasi orang lain gitu. Untuk membenci tadi Cina kafir. Nah, ini juga diuji oleh ahli pidana Dr. Abdul Khair Ramadan mengatakan bahwa kalau pidana itu harusnya ada pihak yang menjadi objek yang dirugikan. Kalau dibilang Cina kafir itu yang dipersoalkan ya. Berarti ada orang Cina kafir yang merasa dirugikan dan melaporkan. Nah, ternyata tidak ada gitu. Artinya memang sampai saat ini tidak ada yang melaporkan. Tidak ada yang merasa dirugikan dengan pernyataan itu dan melaporkan. Tidak ada. Itu. Kedua, tidak terjadi kalau dianggap provokasi, tidak terjadi kerusuhan atau kekacauan, kerusuhan gara-gara ucapan dia. Tidak ada sampai sekarang. Apakah gara-gara nyebut Cina kafir terus terjadi tawuran, terjadi bakar-bakaran, kan tidak ada. Nah, itu memang betul-betul hanya ungkapan keprihatinan gitu. Nah, ini yang kedua ya. Jadi memang itu diuji oleh ahli pidana
Jadi memang tidak memenuhi ini standar sebagai posisi untuk dikategorikan sebagai delik pidana untuk disangkakan kepada beliau itu. Itu dari segi bahasa dan segi hukum pidana. Hukum pidana. Ada ahli lain yaitu ahli agama, Kiai Yasin Mutahar. Oh, artinya dalam persidangan dihadirkan 3 ahli. Ahli ya untuk menguji betul nggak itu yang disangkakan itu memang pertama dari sudut pandang pidana memang memenuhi unsur pidana. Ternyata kan dibuktikan oleh ahli ternyata tidak memenuhi itu karena tidak ada orang yang dirugikan, tidak ada korban yang merasa terasa terhina atau merasa dirugikan. Juga tidak terjadi kalau dibilang karena kebencian tidak terjadi provokasi atau tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi juga. Nah dari segi bahasa udah diuji dengan alat Fred itu bahwa itu hanya ungkapan keprihatinan terhadap Muslim Uighur yang di Cina disiksa oleh oleh negara komunis Cina itu, oleh pemerintah komunis Cina. Jadi hanya ungkapan dan itu sebenarnya wajar karena seluruh dunia mengecam itu. Nah ini seharusnya pemerintah kita juga mengecam itu semestinya kan gitu juga. Jadi normal kalau mengecam itu, bukan sebagai suatu ujaran kebencian. Itu dari sisi bahasa dan dari sisi pidana. Dari sisi agama, bahwa itu bagian pembelaan kepada sesama muslim itu wajib hukumnya. Jadi muslim itu bagaikan satu tubuh menurut menurut ahli agama. Sehingga kalau ada saudaranya di negeri lain, di tempat lain yang disiksa, sakit, ya dia harusnya merasakan kesakitan itu. Bentuk merasa kesakitannya itu bisa diungkapkan dengan pernyataan gitu. Sepanjang tidak melakukan pembakaran, pemukulan kan enggak ada itu. Ungkapannya itu disampaikan. Karena kalau tidak menyampaikan dengan lisan, itu kan kalau melihat kemungkaran itu harus dihentikan dengan kekuasaan atau dengan tangannya kalau mampu. Kalau tidak harus diucapkan dengan lisan. Nah kalau tidak maka dia terkategori setan yang bisu. Kalau dalam pandangan agama gitu. Ketika melihat kemungkaran kemudian tidak membisu, diam saja, tidak mengucapkan sesuatu untuk menegasikan, maka itu terkategori setan yang bisu. Nah ini dari agama yang dilakukan Ustadz Ali Barsha ini adalah dakwah ya Bung Rocky ya? Dakwah dan membela saudaranya. Dan wajib itu untuk melakukan pembelaan kepada saudaranya. Dan kalau tidak mempunyai kekuasaan, tidak bisa membela, tidak bisa mengirim pasukan, tidak membuat diplomasi, harus dengan ucapan yang masih bisa. Oleh karena lidahnya bisa ngomong, harusnya ngomong. Gitu. Nah itu yang bisa. Kalau tidak memang harus dengan doa selemah-lemah iman tapi itu. Masa kita mengambil yang selemah-lemah iman. Nah itu makanya Ustadz Ali Barsha ini udah benar ini posisinya. Dari segi agama benar karena dakwah. Tidak ada ujaran maki-makian, tidak ada di situ. Nah gitu posisinya. Kecuali dia ngumpat-ngumpat kan, tidak ada itu. Di pernyataan di hasil rekam itu tidak ada umpatan. Yang ada adalah keprihatinan. Tidak ada juga kata-kata kotor, tidak ada itu. Tidak ada menyebutkan nama-nama binatang itu seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang lain. Justru anehnya ada orang-orang yang menyebut begitu tapi justru tidak ditangkap gitu. Itu aneh memang. Saya juga heran saja Bung Rocky. Ya bebas berkeliaran. Bebas berkeliaran. Bahkan katanya sudah dilaporkan juga masih belum ditindaklanjuti. Tidak ada tanggapan sama sekali. Ustadz Ali ini kan dipersoalkan yang paling fatal itu kata kafir itu. Kafir itu perlu saya tegaskan bahwa itu bukan kata buatan manusia, bukan bentuk konvensi kesepakatan manusia yang merupakan produk kesepakatan. Biasanya kata-kata atau bahasa itu kan kesepakatan manusia. Tapi kata kafir itu absolut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia turun dalam kitab sucinya Al-Qur'an dan bahkan ada surat tersendiri tentang istilah kafir itu. Disebut surat Al-Kafirun. Jadi kafir itu bukan terminologi buatan manusia atau suku tertentu, tidak. Itu khusus turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada istilah surat Al-Kafirun. Nah, kalau di pengertian kamus bahasa Indonesia, kata kafir itu kan orang yang tidak percaya Allah dan Rasulnya. Nah, gitu posisinya. Itu disebut kafir. Jadi normal kalau ada orang yang tidak percaya Allah dan Rasulnya disebut kafir. Biasa saja itu.
itu bukan penghinaan, bukan juga ujaran kebencian. Kecuali kalau memang mengkafir-kafirkan, itu lain lagi. Mengkafir-kafirkan itu orang tidak kafir dikafir-kafirkan. Nah ini penting juga, ini jadi persoalan Ustadz Ali Baharsa itu, karena ada istilah keturunan Cina kafir itu enak di Indonesia ya gitu, bisa beribadah enak tenang. Ya jadi bisa, keturunan iya. Cina kafir gitu. Itu ada rekamannya itu. Jadi memang sebenarnya bahasanya itu datar. Yang tadi saya jelaskan, menurut hasil dari uji tes forensik bahasa, ahli bahasa dari UPI dengan alat ukur Fred tadi, bahwa itu hanya ujaran kegelisahan, keprihatinan, bukan memprovokasi gitu, bukan ujaran kebencian. Nah ini sebenarnya harus ditegaskan. Ya mudah-mudahan dengan 3 ahli yang kita ketahui di depan persidangan menjelaskan itu, mudah-mudahan hakim bisa memutuskan dengan adil. Nah kalau hakim juga tidak adil, ya kita serahkan kepada Allah SWT untuk memberikan balasannya kepada mereka. Apalagi yang diadili adalah seorang ustadz, doanya sangat makbul gitu. Jadi kita menasihatilah mereka juga, para aparat yang sedang menjalankan tugasnya. Itu terkait dengan kata kafir tadi. Baik, artinya memang tidak layak kata kafir tersebut dan status kesedihan yang dirasakan Ustadz Ali Baharsyah dan rasa kemanusiaannya terhadap saudara-saudara kita di Uhyur itu untuk bahan memvonis salahnya ya, Bung Rocky ya. Itu menjadi catatan penting untuk kita ya. Ya, semestinya tidak boleh dipersoalkan, bahkan apalagi sampai divonis salah. Menahannya saja itu sudah suatu kezaliman. Tadi saya jelaskan bahwa menahan saja sudah kezaliman. Dia tadi saya jelaskan sosok yang ustadz yang baik, tidak pernah nakal, tidak pernah tawuran, tidak pernah berkelahi, tidak pernah mencuri, tidak pernah juga merampok, tidak pernah mengkorupsi uang negara, apalagi menjual aset-aset negara, tidak pernah itu. Bahkan dia aktif dalam memberikan bantuan-bantuan sosial, bahkan aktif mengajar ngaji anak-anak TPA gitu coba. Bahkan juga dia berdakwah gitu, mendakwahi termasuk menasihati penguasa. Semestinya penguasa senang dinasihati kalau penguasanya memahami itu sebenarnya. Nah, ini justru dinasihati kok malah dikriminalisasi. Bahkan dikriminalisasi justru tidak ada kontennya gitu. Justru sedang ingin membela Muslim yang sedang zalimi di Cina sana, kok jadi dipersoalkan. Itu jadi ini yang kita sayangkan. Ya mudah-mudahan putusan beliau hari Senin nanti bisa memberikan keadilan buat beliau. Dan tentu para aparat yang sudah melakukan penahanan, melakukan kezaliman, segera bertobat. Karena kita tidak tahu usianya sampai kapan gitu ya. Kita ini kan hanya menjalani takdir. Bisa saja di dunia kita punya kekuasaan, berkuasa, bahkan bisa menahan orang, bisa memenjarakan orang. Tetapi jangan sampai itu berbalik di akhirat dimintai pertanggungjawaban dan tidak punya hujah. Apa hujah Anda? Apa dalil Anda melakukan itu? Apa alasannya dan seterusnya, hanya karena kebencian terhadap aktivitas dakwah yang dilakukan. Oleh karenanya di kesempatan ini saya menghimbau, mengingatkan, bahkan menasihati para aparat penegak hukum untuk berlaku adil, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuhi aturan-aturan yang Allah perintahkan, sehingga antum nanti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dan tidak kesulitan dalam mempertanggungjawabkan jabatan Anda di akhirat nanti. Pak Hakim yang mulia, gitu, dengan status mulia Anda di dunia ini, Anda bisa memutuskan orang bersalah, bahkan bisa memenjarakan orang gara-gara keputusan Anda. Ingatlah bahwa itu dilakukan di dunia, jangan sampai itu menyulitkan Anda di akhirat nanti. Di dunia Anda bisa saja menghakimi orang, bisa saja memenjarakan orang dengan keputusan. Di akhirat nanti tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya berhati-hatilah,
dan berlakulah adil dan bertakwalah kepada Allah. Ini mungkin nasihat saya untuk para penegak hukum, dan mudah-mudahan hari Senin nanti pembacaan keputusan itu betul-betul baik buat pembaca keputusan, baik juga buat yang diputuskan. Demikian. Baik Bung Rocky, kita sampai di segmen apa kata mereka. Ini ada pertanyaan dari sahabat Wahyu Bung Rocky. Ya. Gimana agar kita itu tetap berani menyampaikan kebenaran, Bung Rocky, agar tidak di Ustadz Ali Bahar Syahkan, Bung Rocky? Ya, resiko menyampaikan kebenaran, gitu ya. Itu resikonya banyak macam. Gitu. Ustadz Ali ini kan resiko yang dia ambil itu untuk menaikkan derajatnya. Jadi derajatnya Allah angkat. Tentu di hadapan manusia mungkin dia dipandang bersalah misalnya, kalau dipandang kriminal, tapi di hadapan Allah kan tidak. Nah, itulah Allah angkat derajat. Kalau derajat di depan manusia ini kan sebentar saja. Yeah. Derajat orang yang punya pangkat, taruhlah aparat tuh yang punya bintang di pundaknya gitu ya. Yeah. Itu kan nggak lama itu, nggak lama. Sebentar lagi dia pensiun. Setelah pensiun nggak punya jabatan, sakit-sakitan. Sakit-sakitan ujungnya mati juga. Nah, di mati itulah minta pertanggungjawaban seperti apa. Nah, itu harusnya diingatkan. Nah, tugas seperti Ustadz Ali ini mengingatkan orang. Dan mungkin kita juga harusnya mengingatkan orang. Menasihati orang. Ini penting sekali. Karena kalau tidak ada orang yang bicara, kemaksiatan itu semakin merajalela. Nah, semakin merajalelanya kemaksiatan itu karena orang-orang yang baik tidak mau bicara, tidak mau mengingatkan, tidak mau menasihati. Oleh karenanya kita harus menasihati. Tetapi tentu kita juga harus menghindari bahaya sebisa kita. Menghindari bahaya itu apa? Kalau misalnya sekarang ada undang-undang ITE misalnya. Ya kita harus pelajari itu supaya kita tidak mudah terjerat atau terjebak oleh aturan-aturan yang sudah mereka buat itu. Ya tentu kalau aturan itu tidak melanggar hukum Allah ya kita patuhi. Tetapi kalau dia melanggar ya tentu kita harus mempertimbangkan. Apakah kita harus di dua pilihannya. Apakah kita harus melanggar aturan yang dibuat manusia atau aturan yang dibuat oleh Allah. Itu pilihan nanti. Ya. Pilihan keberanian kita. Tetapi yang tentu sebagai seorang yang bertakwa semestinya kita harus mengingatkan orang yang membuat aturan itu. Supaya tidak membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang Allah turunkan. Nah sekarang ini karena sistemnya demokrasi, kebanyakan orang membuat aturan, dan aturan itu kebanyakan mengikuti hawa nafsu manusia dan tidak mau tunduk kepada aturan yang sudah Allah turunkan. Nah itulah tugas kita melakukan dakwah itu. Dan Ustadz Ali itu melakukan dakwah itu, ya tentu kalau Ustadz Ali ditahan di penjara, dia tidak bisa melakukan itu. Mudah-mudahan bisa di dalam penjara tetap berdakwah, tetapi tidak seleluasa di luar. Sementara kemaksiatan di luar juga jalan terus kan gitu. Oleh karena para hamil dakwah itu harus berdakwah di luar. Nah itu yang mungkin butuh kita lakukan. Jadi selain menguasai ilmu-ilmu dakwah, harus juga mengetahui juga minimal pengetahuan rambu-rambu aturan-aturan hukum yang sedang berlaku sekarang supaya tidak mudah dijerat oleh kriminal. Nah tapi kalau memang walaupun sudah menghindari tapi terjerat juga, ya itu namanya takdir ya itu. Jadi itu ya, tapi yang penting kita tetap menjalaninya. Jadi jangan pasrah juga ya, Bung Rocky. Jangan boleh pasrah dan pragmatis, apalagi tidak peduli, Bung Rocky. Ya, dengan kondisi saat ini. Tetap harus mempersiapkan diri. Kan Rasul saja perang ya, Rasul itu perang. Perang itu mempersiapkan diri, tidak terus kemudian ya sudah pasrah, kan enggak. Harus mempersiapkan diri, latihan, kemudian ya bawa senjata dan seterusnya. Nah itu contoh. Kalau kita ya tentu harus mempersiapkan diri untuk dakwah dengan baik. Gitu. Baik Bung Rocky, terima kasih banyak atas nasihatnya. Mudah-mudahan para aparat penegak hukum bisa memberikan keadilan, begitu juga hakim yang memutuskan juga bisa memberikan keputusan yang adil. Baik,
Sahabat Wahyu, kita sudah sampai di penghujung acara bincang bersama Sahabat Wahyu malam ini. Mudah-mudahan acara malam ini bisa memberikan informasi secara positif terhadap informasi yang berkembang di luar terkait kasus Ustadz Ali Baharsyah. Bahwa kita ketahui bahwa Ustadz Ali Baharsyah ini adalah seorang pengemban dakwah, beliau pegiat sosial, di mana beliau mempunyai kegiatan membagikan Al-Quran, mengajarkan anak-anak mengaji, dan itu kita ketahui bersama. Mungkin untuk sahabat-sahabat, orang-orang dekat yang mengenal Ustadz Ali Baharsyah akan sangat paham seperti apa akhlak ataupun tindakan perilaku Ustadz Ali Baharsyah sehari-hari. Namun media memberitakan hal-hal yang negatif. Tapi mudah-mudahan informasi malam ini bisa memberikan informasi positifnya gitu, tanggapan positif, tidak hanya dari satu sisi, tapi juga dari sisi yang lain. Karena kita tidak mengada-ada bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk menginformasikan fakta yang sebenarnya. Mudah-mudahan sahabat Wahyu bisa mendapatkan informasi yang positif itu. Dan tadi ada pesan dari Bung Rocky bahwa memang dakwah ada risikonya. Namun kita bisa melakukannya dengan mengikuti rambu-rambu dan juga mengetahui hukum yang ada di Indonesia terkait undang-undang ITE gitu, supaya kita tidak terjerat gitu. Kalaupun memang kita sudah melakukan dakwah dengan rambu-rambu tersebut, namun tetap dikriminalisasikan, maka itu adalah merupakan risiko dakwah gitu kan. Dan semoga Allah menjadikan penjara itu sebagai saksi di akhirat kelak, ya Bung Rocky ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir acara ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Rocky, jazakallah khairan katsiron atas waktunya malam ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode ke-9 minggu depan. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.